zaman dulu tak boleh ada orang pribumi bekerja jadi pelayan, tak boleh. Pelayan harus orang ilalan, mereka orang asing. Sekarang sebaliknya. Ya, Sebaliknya sih. tapi tradisi Nusantara itu masih ada yang melanjutkan. Brunei, Malaysia itu sama mereka. Iya. Pelayan-pelayan di Brunei dan Malaysia tidak boleh warga negara Brunei, warga negara Malaysia. Luar biasa. Harus orang asing. Nah, celakanya orang kita Indonesia. Karena pertama keluarga kerajaan sendiri itu ya. Iya, dari keluarga kerajaan. Ya. Nah, yang kedua, sistem masyarakat zaman dulu itu ada 7 lapis golongan Kasta. atau warna. Yang paling tinggi golongan Brahmana, yaitu golongan orang suci yang mereka itu hidup di pertapaan-pertapaan, ya, di padepokan, di asrama, di tempat-tempat itu, di mana mereka itu hidup meninggalkan keduniawian. Termasuk orang-orang pengamal ajaran Hindu yang sudah meninggalkan kehidupan dunia yang disebut dengan nama Wanaprastha itu masuk golongan ini, kaum Brahmana ini. Nah, inilah yang punya kewenangan untuk bicara soal agama, bicara soal pendidikan macam-macam ini kalangan Brahmana. Di bawah Brahmana ada golongan Ksatria, di mana Ksatria ini golongan yang khusus ngurusi negara, ngurusi kerajaan. Jabat. Ya. Golongan ini tidak diperbolehkan punya kekayaan pribadi, tapi kebutuhan mereka dijamin oleh negara, dicukupi. Kebalikannya dari sekarang ya. Karena itu nggak ada istilah korupsi itu. Itu kan bahasa Eropa korupsi. Bahasa sini nggak ada. Kenapa? Pejabat nggak boleh kaya. Sudah dicukupi tapi. Sudah dicukupi. Nah, itu. Nah, contohnya kalau untuk zaman modern seperti Bung Karno. Beliau gitu lengser keluar dari istana, ya nggak punya rumah pribadi atau enggak ada. Saya dulu wartawan di Jawa Pos itu, saya pernah wawancara dengan tokoh-tokoh lama, termasuk dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Jawa DKI, Pak Ali Sadikin. Beliau mengatakan tahun 69 ketika saya masih menjabat Dirjen Perhubungan Laut, anak-anaknya Bung Karno saya kasih rumah satu-satu. Saya merasa tidak pantas itu, masuk keluarganya presiden rumah aja ngontrak semua. Pak Ali Sadikin yang kemudian Gubernur Jakarta. Iya, Gubernur Jakarta. Beliau cerita begitu ke saya. Artinya loh, masa nggak punya rumah, ya, saya ngasih banyak aja itu anak-anak. Termasuk Gus Dur. itu yang diomongkan oleh Sadikin. Nah, ini orang-orang dulu Satria itu ya kayak Bung Karno begini, tapi dulu kan hampir semuanya begitu, nggak boleh punya kekayaan pribadi. Nah, itu yang kemudian berbeda dengan sekarang gitu, karena kita terpengaruh Barat itu. Istilah korupsi itu kan dari Eropa itu istilah itu. Nah, nanti setelah itu di bawah golongan Satria itu ada golongan Waisya. Siapa? Itu adalah golongan petani. Yang tugas utama menumbuhkan tanam-tanaman untuk makanan manusia. Kenapa dia lebih rendah? Loh, dia sudah punya rumah, punya pekarangan, punya sawah, punya ternak. Loh, kaya orang ini gitu. Jadi lebih material orang, dia lebih rendah. Sufi sekali. Nah, di bawah golongan Waisya itu ada golongan Sudra, kaum Sudra. Nah, itu nanti kita akan temukan ya, hukum di kitab Salokantara. Siapa yang disebut golongan Sudra ini? Bekas di situ disebutkan yang disebut golongan Sudra adalah para saudagar. Orang-orang yang membungakan uang, rentenir. Orang-orang yang menyewakan perhiasan emas, pakaian, dan seterusnya. Pemilik kekayaan yang berlimpah, itulah golongan Sudra.
rendah malahan di sini. Jadi orang kaya itu nggak dihormati, rendah. Dan itu karena sudah dipraktekkan ratusan tahun ya. Itu sampai sekarang itu jejak itu masih terasa. Dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya begini, di daerah pedesaan. Itu kalau ada warga desa 1 atau 2 warga memiliki kekayaan yang lebih dibanding penduduk desa lain, gak dihormati mereka. Tetangga sama tetangga saling bisik-bisik. Itu kaya karena punya peliharaan. Tuyul kerjasama dengan setan. Gitu. Di tempat saya seperti sampai sekarang ini. Jadi orang yang kaya berlimpah itu gak dihormati. Masih ada itu begitu itu. Nggak tahu nanti, punya babi ngepet, itu pesugihan kandang bubrah macam-macam, pokoknya orang kaya gak dihormati. Pengaruh dulu. Ya pengaruh dulu ya kira dari dulu. Setelah itu di bawah itu ada kasta kelima, golongan candala. Candala itu adalah golongan manusia yang hidup dari membunuh makhluk lain. Dan itu pertama-tama golongan pemburu. Pemburu dia berburu hewan untuk dijual, untuk makan dia. Yang kedua tukang jagal. Dia membunuh binatang itu dibayar. Yang ketiga nelayan. Nelayan itu untuk hidup dia membunuh berapa ribu ikan itu. Membunuh nyawa gitu ya. Iya. Nah, termasuk pejabat negara yang tugasnya mengeksekusi hukuman mati. Singa negara dan singa menggala. Algojo. Singa negara itu istilah ya, kayak jabatan gitu ya. Iya. Kita nama orang. Oh enggak. Nama jabatan. Enggak, jabatan. Nah, itu masuk golongan candala. Termasuk nanti apa itu? Orang-orang yang tugasnya merawat orang mati. Untuk dibakar, diganggu. Orang ini golongan candala semua karena berkaitan dengan kematian. Nah, di bawah golongan candala itu ada golongan meleca atau kilalan. Ya, golongan ke-6. Siapa mereka itu? Semua orang asing yang tinggal di wilayah Nusantara adalah golongan meleca. Mereka tidak boleh jadi tuan, tidak boleh jadi itu. Mereka harus jadi kilalan, jadi pelayan. Jadi zaman dulu tak boleh ada orang pribumi jadi bekerja jadi pelayan, tak boleh. Pelayan harus orang kilalan, mereka orang asing. Sekarang sebaliknya. Ya? Sebaliknya sih. Tapi tradisi Nusantara itu masih ada yang melanjutkan. Brunei, Malaysia itu sama mereka. Ya. Pelayan-pelayan di Brunei dan Malaysia tidak boleh warga negara Brunei, warga negara Malaysia. Harus orang asing. Nah, celakanya orang kita Indonesia. Ya. Itu aturan zaman kuno memang masih berlaku. Jadi tidak ada itu warga negara Brunei, jadi pelayan itu nggak boleh. Harus orang asing. Kenapa? Karena aturan dari zaman dulu kayak begitu. Baru nanti kasta ke-7 paling bawah. Apa itu paling rendah? Golongan tuca. Yaitu penipu, maling, begal, rampok, itu golongan paling bawah. Semua sudah diberi tempat sendiri-sendiri. Jangan sampai orang golongan bawah, maling, rampok ini ikut ngurusi negara. Nggak boleh. Jangan sampai golongan rampok, maling ini masuk ke golongan sudra ngurusi perdagangan. Nggak boleh. Pasti ngerampok, pasti mencuri, pasti karuan itu nanti. Pedagang suruh ngurusi negara gitu. Tidak boleh. Berat. Bukan tidak boleh. Nah, itulah kenapa dari zaman dulu itu selalu tertib. Sistem-sistem kekuasaan yang berlangsung zaman Sriwijaya, Mojopahit, nanti dari Mojopahit turun ke Demak, ke Cirebon, ke Banten, itu tertib semua. Kenapa? Karena mengikuti aturan ini. Nah itu. Nah ini kan baru kita ancur-ancuran itu setelah ada sekolah kan. Nggak peduli orang golongan bawah, kalau punya ijazah
ngurusi negara dia. Akhirnya turunannya rampok negara nih. Turunannya maling ya mencuri mereka dimanapun. Jadi Nah, itulah kenapa Islam tidak bisa berkembang di sini. Kenapa? struktur seperti itu. Ada teori Islam dikembangkan saudagar, gak mungkin. Saudagar itu golongan bawah kok, golongan sudra. Apalagi saudagar asing, kasta ke-6, nggak boleh bicara agama mereka. Agama itu urusan orang nomor 1, Brahmana. Di situ. Nah, inilah selama ratusan tahun Islam sulit berkembang itu karena terhambat oleh sistem sosial. Baru zaman Wali Songo. Kenapa? Menduduki posisi Brahmana. Siapa? Guru suci. Guru suci itu dalam bahasa Kawi Jawa kuno susuhunan. Itu nama yang susu. akhirnya jadi sunan. Jadi sunan itu. Susuhunan. Iya. Susuhunan itu guru suci, artinya dia sudah mendiksa membaiat orang. Nah, dengan kedudukan sebagai Brahmana ini, ya susuhunan ini, ya bicara soal agama, berkembang cepat. Apalagi Islam itu agak mirip dengan agama Kapitayan. Dasar-dasarnya agak mirip.